Tuhan tidak membutuhkan persembahan apapun darimu karena Dia sungguh kaya. Bahkan Dia memberimu berkelimpahan, memberimu kesehatan, memberimu kesejahteraan, memberimu keluarga yang baik, dan itu jauh lebih dari cukup. Bersikaplah adil ketika Tuhan memberimu kebahagiaan. Mulailah berpikir, apakah saudara-saudaraku juga mengalami kebahagiaan seperti aku? Minimal 1/10 dari apa yang kualami sekarang ini. Kalau aku mengalami kebahagiaan dalam rumah tanggaku, dan kulihat di rumah tangga orang lain mengalami perpecahan, minimal 10% dari kebahagiaanku itu bisa nggak dirasain sama dia. Salah satu anggota keluarganya tidak usah kita beri, kita kunjungi, dan mereka merasa punya teman, lalu mereka tidak putus asa karena merasa tidak sendirian. Itu juga adalah sikap yang adil. Tetapi kalau Anda tidak mempunyai kemampuan relasional, tetapi Anda mempunyai kemampuan dan kapabilitas finansial, maka itu yang biasanya dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai tingkat kesejahteraan yang tinggi atau kaya, yaitu berbagi harta benda. Tetapi keadilan bukan hanya berbagi harta benda. Keadilan berarti kita mempunyai perhatian kepada mereka yang sedang berkesusahan. Jangan hanya berdoa. Itulah sebabnya setiap kali saya selalu mengingatkan Anda. Doa-doa itu bisa menyihir kita. Doa-doa itu bisa membius kita merasa bahwa kita sudah paling suci, tetapi kita tidak melakukan apa-apa. Jangan berdoa bagi orang miskin supaya mereka dapat makan seperti kita. Tapi lakukanlah. Mungkin Anda lupa pada saat makan, lupa mendoakan mereka. Tetapi Anda tidak lupa berbagi, Anda tidak lupa mempunyai acara sepanjang tahun itu selama beberapa kali. Dan ini yang selain saya hargai adalah ketika orang berulang tahun tidak mengadakan pesta besar, tetapi dia mengadakan acara di panti-panti atau dimanapun tempat-tempat yang membutuhkan. Dan dalam saat itu, dia sudah berbagi kebahagiaan tanpa mendoakan mereka. Tetapi praktisnya, secara konkret, dia melakukan apa yang Tuhan Yesus lakukan. Janganlah takut, tetaplah berdiri. Perhatikanlah keselamatan dari Tuhan. Tuhan akan berperang untuk kalian, dan kalian tinggal diam saja. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu dan bersama rohmu. Saudara-saudari yang terkasih, hari ini adalah hari Senin, pekan biasa yang ke-16. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, semoga hari ini Anda merasa bersyukur atas berkat-berkat Tuhan yang sudah Anda terima. Berkat-berkat Tuhan yang kita terima adalah berkat-berkat yang seringkali tidak bisa kita perkirakan, atau dalam bahasa Inggris disebut unexpected. Berkat-berkat itu adalah cerita hidup kita. Berkat-berkat itu ada yang menarik hati, ada yang sesuai dengan keinginan kita, ada yang tidak sesuai, dan ada yang benar-benar kita mau hindari. Tetapi berkat-berkat itu adalah cara Tuhan untuk mendidik kita, untuk mengajari kita bersikap seperti Dia. Tahukah Anda bahwa berkat-berkat yang kita terima itu bukan semata-mata untuk dirimu sendiri? Berkat yang kita terima itu dimaksudkan supaya kita bisa membangun dunia ini dengan lebih adil. Membangun dunia ini bersama dengan orang-orang yang ada di sekitar kita, supaya kita dapat membuat kesejahteraan bersama meningkat. Memang benar bahwa kesejahteraan setiap orang berbeda. Ada yang mengalami kesulitan ekonomi, ada yang mengalami kesulitan relasi, ada yang mengalami kesulitan fisik, dan lain sebagainya. Tetapi ada juga yang hidupnya berkelimpahan, tidak punya banyak harta, tetapi hatinya selalu merasa tenang dan merasa cukup. Ada orang yang tidak diberkati dengan kesehatan, tetapi ia begitu dekat dan merasa nyaman karena Tuhan selalu dirasa di dekatnya. Jadi kita tidak bisa menghitung berkat-berkat Tuhan apa yang kita terima setiap hari. Biasanya kita mengatakan kalau berkat itu cocok dengan diri kita, maka itu kita sebut berkat. Kalau berkat itu tidak cocok, maka kita sebut malapetaka. Entah apes, entah apalagi celaka, dan lain sebagainya. Tetapi semua itu adalah cerita hidup kita. Kita hanya bisa menerimanya. Mau menerima nggak terima, kalau Tuhan sudah mengatakan itu, ya itulah yang akan terjadi. Apa yang ingin Tuhan katakan dalam peristiwa-peristiwa itu? Tuhan ingin sekali lagi, menurut bacaan yang pertama, bahwa kita bersikap adil dan membuat hidup kita bersama dengan orang-orang lain menjadi hidup yang lebih sejahtera. Bukan mensejahterakan diri sendiri, tetapi mensejahterakan kehidupan bersama. Pasti Tuhan tidak meminta banyak darimu. Biasanya justru tidak. Dalam kitab suci makanya hanya dituliskan sepersepuluhan. Persepuluhan tidak berarti 10%, tetapi persepuluhan mempunyai arti bahwa kamu harus memberi perhatian kepada orang-orang sesamamu. Jangan kikir. Jangan kita bersikap tidak adil dan serakah atas apa yang diberikan Tuhan kepada kita.
kita tidak bisa menikmati semuanya. Kita harus menikmatinya bersama dengan orang lain. Kalau sekarang lingkup Anda adalah menikmati bersama anggota keluarga, itu sudah baik. Tetapi tidak cukup baik, karena Anda dipanggil bukan hanya untuk hidup berkeluarga. Anda membutuhkan orang-orang lain yang akan siap membantu Anda. Belum tentu anggota keluarga kita juga menjadi penolong yang pertama pada saat kita mengalami sesuatu yang tidak kita inginkan. Misalnya, ya kan, di rumah Anda mempunyai asisten rumah tangga. Asisten rumah tangga bekerja lebih banyak daripada hidupmu, daripada kamu untuk dirimu sendiri. Bekerja lebih banyak daripada anak-anak dan cucu-cucu atau saudara-saudari atau orang tuamu. Asisten rumah tangga juga bekerja untuk lebih mensejahterakanmu. Lain lagi, sampah-sampah yang Anda biarkan akan menimbulkan penyakit. Jadi siapa yang mengerjakan hal yang tidak kamu inginkan? Tukang sampah. Mereka mengerjakan banyak sekali hal-hal yang tidak diinginkan oleh banyak orang. Itulah sebabnya kalau di negara-negara maju, dimanapun juga, tukang sampah mempunyai gaji lebih besar daripada sekedar orang yang bekerja di kantor. Tetapi di negara kita tergoda untuk terus-menerus mengeksploitasi tanpa bersikap adil. Bacaan pertama dari nubuat Mika mengatakan kepada kita bahwa dengan apa aku dapat pergi menghadap Tuhan? Bagaimana aku dapat menyembah Tuhan? Dapatkah aku menghadap Dia dengan membawa kurban bakaran? Kata Tuhan, hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik dan apa yang dituntut Tuhan daripadamu. Tak lain dan tak bukan ialah berlaku adil. Belajarlah sedikit demi sedikit, mulai dari kata memberi. Bersikaplah adil, karena hidup ini hanya sementara. Berikanlah apa yang memang pantas dan apa yang memang menjadi hak dari orang-orang yang berada di sekitarmu. Hitunglah berkat dan kemudian hitunglah berapa yang harus kamu berikan kepada orang lain. Itulah cara berpikir orang-orang yang adil. Jangan berhenti pada hal-hal yang bersifat devosional. Berhenti pada hal-hal yang bersifat liturgis saja. Bacaan dari kitab Mika mengatakan kepada kita bahwa Tuhan tidak membutuhkan persembahan apapun darimu, karena Dia sungguh kaya. Bahkan Dia memberimu berkelimpahan, memberimu kesehatan, memberimu kesejahteraan, memberimu keluarga yang baik, dan itu jauh lebih dari cukup. Bersikaplah adil ketika Tuhan memberimu kebahagiaan. Mulailah berpikir, apakah saudara-saudaraku juga mengalami kebahagiaan seperti aku? Minimal. Nah, ini cara berpikir perpuluhannya. Minimal 1/10 dari apa yang kualami sekarang ini. Kalau aku mengalami kebahagiaan dalam rumah tanggaku, dan kulihat di rumah tangga orang lain mengalami perpecahan, minimal 10% dari kebahagiaanku itu bisa nggak dirasain sama dia. Salah satu anggota keluarganya kita kunjungi, nggak usah kita beri, kita kunjungi dan mereka merasa punya teman, lalu mereka tidak putus asa karena merasa tidak sendirian. Itu juga adalah sikap yang adil. Tetapi kalau Anda tidak mempunyai kemampuan itu, kemampuan relasional, tetapi Anda mempunyai kemampuan dan kapabilitas finansial, maka itu yang biasanya dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai tingkat kesejahteraan yang tinggi atau kaya, yaitu berbagi harta benda. Tetapi keadilan bukan hanya berbagi harta benda. Keadilan berarti kita mempunyai perhatian kepada mereka yang sedang berkesusahan. Jangan hanya berdoa. Itulah sebabnya setiap kali saya selalu mengingatkan Anda. Doa-doa itu bisa menyihir kita. Doa-doa itu bisa membius kita merasa bahwa kita sudah paling suci, tetapi kita tidak melakukan apa-apa. Jangan berdoa bagi orang miskin supaya mereka dapat makan seperti kita. Tapi lakukanlah. Mungkin Anda lupa pada saat makan, lupa mendoakan mereka. Tetapi Anda tidak lupa berbagi, Anda tidak lupa mempunyai acara sepanjang tahun itu selama beberapa kali. Dan ini yang selain saya hargai adalah ketika orang berulang tahun tidak mengadakan pesta besar, tetapi dia mengadakan acara di panti-panti atau dimanapun tempat-tempat yang membutuhkan. Dan dalam saat itu, dia sudah berbagi kebahagiaan tanpa mendoakan mereka, tetapi praktisnya secara konkret dia melakukan apa yang Tuhan Yesus lakukan. Orang-orang yang serakah akan berkat Tuhan biasanya meminta terus dan terus. Apakah Anda pernah merasa tidak membutuhkan Tuhan? Kalau Anda sudah punya uang banyak, Anda akan minta kesehatan, bukan? Kalau Anda sudah punya uang banyak, Anda sudah punya kesehatan, Anda masih meminta keluarga yang baik.
Semoga relasimu dengan pasanganmu, dengan anak-anakmu, dengan orang tuamu baik, gitu kan? Kalau itu baik, dan itu baik, apa yang akan Anda minta lagi? Tambah lagi posisi. Anda minta lagi karier yang baik. Jadi Tuhan saja bisa Anda mintai semuanya. Kalian mulai berpikir bahwa perhatian Tuhan itu hanya kepadamu dan tidak memikirkan yang lain. Pada saat itulah kalian ditertawakan oleh Tuhan. Ya ampun, emangnya gue punya umat lu doang. Umat gue banyak, semua berdoa sama, semua meminta kesejahteraan, semua meminta kebaikan, semua meminta ketenangan, semua meminta damai sejahtera, semua meminta keluarga yang baik. Tetapi tidak semuanya dikabulkan Tuhan, karena Tuhan bermaksud supaya yang lebih baik membagikan kepada yang kurang baik, yang lebih sejahtera dan kurang membagikan kepada yang lebih membagikan kepada yang berkekurangan. Jadi itulah acara dunia, itu hanya itu sebetulnya. Dalam perbenungan saya semalam, saya merenungkan, iya ya, isi dunia ini hidupnya hanya begitu. Sehingga saya tidak hanya menghitung tahun-tahun saya tidak hanya menghitung berapa yang Tuhan berikan kepada saya. Tahun ini saya berusia 50, tahun ini saya berusia 60, tahun ini saya berusia 70, dan seterusnya. Tetapi tahun ini Tuhan sudah memberikan tugas, dan itu sudah saya laksanakan, dan saya merasa bahagia. Acara kita di dunia hanya beri-memberi, karena di surga kita berkelimpahan dan tidak satupun orang berkekurangan. Dengan catatan Anda sudah melakukan keadilan, kata Tuhan di sini. Tuhan tidak usah dimintai tanda-tanda lagi. Tanda yang diminta maka Tuhan bilang, kalau kamu meminta tanda, orang-orang ini meminta tanda, meminta tanda, karena mereka sebetulnya adalah orang-orang yang tidak percaya. Tanda itu kita minta, meskipun kita nggak ngomong tanda. Tuhan, kabulkanlah. Kalimat itu mengatakan bahwa aku ingin membuktikan bahwa Engkau mengabulkan doaku. Aku ingin membuktikan bahwa Engkau mengabulkan keinginanku dan harapanku. Aku mengharapkan bahwa Engkau, coba deh, kalau aku doa begini, aku tambahin siang, pagi, malam, dan seterusnya. Kalau aku tambahin dengan doa jam 3, aku tambahin dengan ini, tanpa sadar, acara-acara kita yang paling rohani sekalipun itu bisa mencobai Tuhan. Tetapi kalau kita orang yang merasa cukup, kalau kita orang yang sudah melakukan itu, doa-doa kita hanya berisi rasa syukur. Kita tidak ingin apa-apa lagi. Biarkan Tuhan bekerja, dan Tuhan akan tambahkan kepada mereka yang mempunyai hati yang bersyukur, kepada mereka yang mempunyai hati yang tidak terus-menerus mencobai Tuhan dengan banyak permintaan. Tuhan akan tambahkan karena Tuhan tahu apa yang kamu butuhkan. Sama seperti Tuhan ingin mengabulkan permohonan orang miskin dan orang yang menderita. Cara Tuhan mengabulkan adalah dengan mengetuk hati mereka yang lebih sejahtera. Keadilan menjadi jadwal, schedule kita selama hidup di dunia ini. Ingatlah, Tuhan tidak ingin memberi orang makanan melalui surga, tetapi Tuhan ingin memberi makanan, minuman, kesejahteraan, dan kebahagiaan melalui sesama. Dan siapa sesama itu? Adalah kita sendiri. Semoga hari ini Anda mempunyai jadwal kebaikan, supaya Tuhan semakin mencintai Anda, dan Tuhan mengatakan, aku berbahagia karena aku menciptakan satu orang untuk memberkati banyak orang. Tuhan memberkati. Amin. Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Tangan kanan-Mu ya Tuhan mulia karena kekuasaan-Mu. Tangan kanan-Mu ya Tuhan menghancurkan musuh. Marilah berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan atas kasih, perlindungan, dan penyertaan-Mu dalam hidup kami. Engkau yang lebih besar daripada Yunus dan Salomo. Buatlah kami percaya akan Engkau dan menghadirkan kasih-Mu kepada sesama kami hari ini dan seterusnya, demi nama-Mu yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu. Allah yang maha baik memberikan berkat kepada kita, keluarga, pekerjaan, dan putra-putri kita, dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, dengan demikian perayaan Ekaristi kita sudah selesai. Syukur kepada Allah. Marilah pergi, kita diutus. Amin.